Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Subhanallah, saya nggak bisa berkata banyak para pemirsa terhadap aksi Pak Presiden Jokowi yang malam-malam mengantar sembako ke warga di Jakarta Utara. Nah, ini sosok pemimpin yang ya Allah, kalau kita analogikan itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kita beruntung ya, betul-betul beruntung punya sosok presiden seperti Pak Joko Widodo. Pak Jokowi benar-benar perhatian kepada rakyat. Bayangkan ya, beliau sendiri ya mengantar sembako, ngetuk pintu. Seorang presiden loh ini, presiden dengan rakyat 270 juta. Ya, malam-malam mengantar sembako sampai warga, kalau kita lihat beritanya di sini para pemirsa, warga tuh kaget dan bahagia. Ya, diketok pintunya oleh Pak Jokowi, kemudian diberi sembako. Ini adalah ya, sosok yang betul-betul sebagaimana ya kita tahu ceritanya bagaimana Sayyidina Umar itu ya malam-malam bawa makanan ya untuk seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang nangis ya, yang karena anaknya itu apa namanya minta makan tapi ya pura-pura direbuskan panci itu. Yang pancinya padahal tidak ada apa-apa, cuma air biasa direbus. Ya, Sayyidina Umar sendirilah yang memberikan ya itu makanan itu kepada ibu-ibu tersebut. Ini kan kisahnya mirip sekali ya. Maka ketika saya tadi baca beritanya, ya Allah, di era sekarang modern seperti ini ya ketika beliau yaitu Pak Jokowi sendiri yang kemudian keliling belusukan ya ngantar sembako, saya kemudian ya Allah, ini kita beruntung sekali alhamdulillah punya sosok pemimpin yang perhatian kepada kita, punya sosok pemimpin yang perhatian kepada rakyatnya, bahkan sampai belusukan kepada rumah-rumah penduduk di era sekarang yang ya sangat susah kita dapatkan ya uswah teladan yang seperti ini. Ya Allah, kita beruntung sekali ya para pemirsa. Ya, ketika baca berita ini memang ya saya tuh yang pertama kali terdetik di pikiran saya tuh loh, ini kan kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sedangkan dari kisah lain ya kita dari keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali bin Husain. Ali bin Husain ini juga mirip juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya jadi Sayyidina Ali bin Husain ini ya itu juga kana yahmilul al-khubz, membawa roti bilail, malam-malam ya, yang mana di punggungnya ya dibawa sendiri di punggungnya roti itu yang dibagikan kepada para orang-orang miskin fi zulmah. Jadi malam-malam dalam kegelapan. Jadi diriwayatkan ketika beliau itu yaitu Ali bin Husain adalah cucu Rasulullah, berarti ini cicitnya ya, cicit daripada Rasulullah. Ya, bawa makanan atau khubes itu roti ya. Kalau kita ini beras ya. Kalau khubes itu yang roti ya, yang mana itu makanan pokok ketika itu ya dibawa di punggungnya sendiri ya. Ini. Kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, itu dalam kegelapan malam. Wa yaqul, dan beliau yaitu Sayyidina Ali bin Husain berkata, sesungguhnya inna shadaqata fi sawadil laili, sesungguhnya sedekah di malam, di gelapnya malam ya, tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan marahnya Tuhan ya. Kama rawahu Ibnu Asakir wa Abu Nuaim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Abu Nuaim. Ini penting sekali. Sedekah ya di gelapnya malam ya, yang diberi sedekah tidak tahu siapa yang mensedekahkan itu, siapa yang orang yang bersedekah itu memadamkan ya marahnya, murkanya Tuhan. Kalau kita anggap sekarang ini pandemi ini adalah mungkin ya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita ini banyak maksiat, mungkin kita ini banyak salah, banyak ya
pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, maka mungkin bisa jadi salah satu wasilah untuk meredamkan murkanya Allah adalah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tadi, ya, memberi makan, ya, sembako di gelapnya malam, ya. Ya Allah, saya kemudian beruntung sekali kita ini punya sosok Presiden Jokowi ini, ya. Ya, ini yang dikatakan oleh Ali bin Husain bahwa sedekah di malam hari, di gelapnya malam, itu adalah apa? Memadamkan murkanya, marahnya Tuhan. Ya, mudah-mudahan, ya, ini salah satu wasilah, salah satu sarana bagaimana agar pandemi cepat berakhir. Ya, Pak Presiden Jokowi sedekah malam-malam di gelapnya malam, yang mana apa? Yang mana itu kemudian bisa memadamkan murkanya Allah. Yang mungkin bisa jadi murkanya Allah itu adalah, ya, mengingatkan kita, ya, dengan adanya pandemi ini, ya. Dan dikatakan lagi, wa dzakar adz-Dzahabi an Amri bin Tsabit, ya. Imam adz-Dzahabi, ya, menyebutkan, yang dia sebutkan peristiwa itu dari Amri bin Tsabit, ya. Beliau berkata, lamma mata Ali bin Husain, ketika Ali bin Husain itu wafat, ya, orang-orang menemukan di zohri, ya, di punggungnya itu ada bekas. Ya, bekas apa? Jadi di punggungnya itu sampai kayak mungkin ngapal gitu, ya. Bekas yang mana bekas itu adalah dari, ya, tempat atau karena saking banyaknya memindahkan karung di malam hari kepada rumah para janda-janda. Ya. Jadi setiap malam ngangkutin karung, yang karung itu membekas. Jadi ketika beliau wafat, ya, Sayyidina Ali bin Husain itu wafat, itu ditemukan ada bekas. Ya, ini bekas, ya, yang orang-orang menyaksikan bahwa bekas itu adalah kalau misalnya ngangkat, nah berarti di sini, berarti bekasnya di sini atau di punggungnya, ya. Yang bekas itu adalah bekas mengangkut karung-karung kepada para janda-janda di malam hari. Subhanallah, ya. Ini bisa juga kita contoh nih, ya, adalah Sayyidina Ali bin Husain. Kalau diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, kana nas min ahli Madinah ya'ishun, ya. Jadi ketika ada orang-orang dari ahli Madinah itu hidup, ya, yang mana orang-orang ini adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang yang diberi makan oleh Sayyidina Ali bin Husain. Mereka tidak pernah tahu, la yadrun min aina kana ma'asyuhum, ya. Jadi mereka tidak tahu dari mana, ya, makanan mereka. Jadi mereka itu bisa hidup tapi nggak tahu. Ini siapa yang ngasih? Kok setiap hari saya dikasih ini? Nggak pernah tahu yang ngasih. Kenapa? Karena beliau memberinya ketika malam hari, ya. Maka ketika Sayyidina Ali bin Husain itu wafat, ya, maka mereka, orang-orang yang diberi itu tiap malam itu merasa kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan sosok yang mana selalu yuktu nabil lail, ya. Mereka yuk tauna, ya, yang mana mereka diberi, ya, setiap malam, ya. Maka mereka merasa kehilangan. Fakodu, maka mereka, kok nggak ada lagi ya orang yang ngasih kayak gitu, ya, yang malam-malam itu. Karena memberinya di tengah, ya kan, kalau memberi malam-malam itu kan tidak kelihatan siapa sosoknya, ya. Karena yang beri cepat, banyak, cepet, dikasih, ya. Maka mereka merasa kehilangan, ya, yang mana merasa kehilangan sosok yang selalu mereka diberi, ya, oleh sosok tersebut di malam hari. Para pemirsa, ya, ini adalah salah dua contoh, ya, bagaimana Sayyidina Umar mengangkut sendiri, ya, sembako itu untuk para orang-orang miskin di daerah kekuasaannya, ya. Ini poin pertama. Yang kedua, bagaimana mengambil waktunya itu malam, ya, yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Husain, ya. Ini maka kita kalau cocokkan dua ini pas banget dengan bagaimana Pak Presiden Joko Widodo, ya, Pak Jokowi itu memberikan sembako di malam hari. Nah, ini kalau kita lihat baca beritanya, ya, saya itu sampai terenyuh betul, ya. Pak Jokowi membagikan sembako dan paket obat ke masyarakat di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Warga kaget diberikan sembako secara langsung oleh Jokowi malam-malam. Kirain bukan Pak Jokowi, saya kaget.
Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah, melihat warga, melihat masyarakat di lingkungan sini. Makasih banyak, kata seorang warga bernama Karsini, ya, yang dalam video disiarkan oleh Sekretariat Presiden Jumat 16 Juli 2021. Karsini berharap corona menghilang dari Indonesia sehingga ia dan keluarganya bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Warga lain juga yang bernama Susanti juga merasa senang didatangi Jokowi malam-malam, ya. Pak Jokowi membagi sembako malam-malam, ya. Ini persis sekali dengan kisah yang kita sebutkan tadi di awal, ya. Ia berterima kasih kepada orang nomor 1 di Indonesia tersebut karena telah membagikan sembako ke warga di lingkungannya. Saya kaget banget ada Pak Jokowi di depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata Pak Presiden. Nggak nyangka. Mungkin rezeki saya kali ya, imbuh Susanti. Terima kasih banyak ya Pak atas perjuangan Bapak selama ini. Saya tahu nggak gampang untuk Bapak mimpin negara di saat masalah seperti ini. Ya betul Pak. Terima kasih Pak Presiden Jokowi ya. Perjuangan selama ini ya. Memang susah di saat negara kondisinya lagi seperti ini ya. Ini bukan Indonesia, semua negara. Maka memang nggak gampang ya memimpin negara saat seperti ini ya. Nah, disinilah beliau Jokowi yang mengenakan jaket warna coklat itu berkeliling meninjau situasi. Pak Jokowi kemudian membagikan langsung sembako ke rumah warga, langsung membagikan sembako ke rumah warga. Ya. Dan juga nanti programnya Pak Jokowi akan membagikan paket obat kepada warga yang terpapar COVID-19 yang lagi isoman. Ada beberapa paket obat yang disiapkan. Beliau berkata, saya juga membagikan apa itu paket obat, baik yang untuk gejala ringan, paket 1 dan paket 2 gejala sedang, dan juga paket ketiga. Yang pada awal ini kita akan membagikan 300.000 paket obat itu, kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300.000 yang berikutnya. Ya. Nah di sini ya sosok di berita lain kita lihat juga ya Pak Jokowi berusukan ke pemukiman warga di kawasan Sunter Agung Jakarta Utara. Ini hampir sama. Ya. Kemudian Jokowi berbincang sebentar dengan penghuni rumah. Ya. Ini ngobrol, presiden nggak sombong, nggak ada pakai, langsung ngobrol ya, langsung ngobrol dengan penghuni rumah. Mereka yang dikunjungi Jokowi terlihat gembira. Ini juga nggak pergi, kata Jokowi. Nggak, saya di rumah Pak, kata seorang warga. Ini sambil kata Jokowi sambil membagikan sembako. Ya Allah, ya beliau adalah sosok yang sangat tawadu, sangat perhatian kepada warga kita semua ya, kepada kita semua. Terima kasih Pak Jokowi, kami ucapkan terima kasih yang banyak. Memang susah keadaan ekonomi sekarang, negara lagi susah dari sisi kesehatan, lagi susah dari segi apa, semua terdampak ya, susah. Tapi Pak Presiden Jokowi memberi kita semangat untuk tetap ya berjuang, tetap peduli kepada sesama, apalagi seorang pemimpin yang rela membagikan sembako itu langsung kepada rumah warga yang saya sebutkan tadi, seperti kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, seperti kisahnya Sayyidina Ali bin Husain. Ya. Ya Allah, kita bersyukur betul ya. Saya baca berita ini ya Allah langsung terenyuh, Makanya saya bikin video ini ya dalam rangka ya Allah kita bersyukur ya Allah, bersyukur para pemirsa ya, bersyukur para pemirsa, alhamdulillah ya. Dan di situ juga ya para pemirsa, kita juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Kita bisa membagi apa yang kita punya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, atau mungkin saudara-saudara kita yang sedang isoman tetapi mungkin mereka malu-malu untuk minta bantuan. Ayo kita tawarkan lebih dahulu, mudah-mudahan ya ini bisa saling gotong royong, kita bisa keluar dari pandemi ini secara bersama-sama dengan gotong royong, membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Pak Jokowi ya, terus memimpin negara ini dengan sebaik mungkin. Kami percaya kepadamu Pak Presiden Jokowi ya, tolong jaga amanahnya baik-baik. Kami senang, kami yakin Pak Jokowi sanggup bisa mengeluarkan kita dari pandemi ini secara bersama-sama. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.